wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Mega Yustari Pane di dalam Kami Riau Studio pada sore hari ini. Nah, pada sore hari ini kita sudah kedatangan dua narasumber yang begitu hebat. Di sebelah kiri saya ada Kanda Abdul Razak Nenggolan dan di sebelah kanan saya ada Kanda Rahmat Zaini. Nah, kita akan berbincang-bincang seputaran tentang sengketa tanah yang ada di Riau ini. Nah, untuk lebih mengenal lagi kanda-kanda yang ada di sebelah kita ini, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu Kanda Abdul Razak Nainggolan, berprofesi sebagai pegawai negeri sipil di kantor BPN Kanwil, yang merupakan alumni HMI Fakultas Hukum USU. Nah, yang di sebelah kanan saya ada Kanda Rahmat Zaini, berprofesi sebagai pengacara dan merupakan alumni dari Fakultas Hukum yang ada di Jogja. Betul, Kanda? Nah, jadi sekarang kita sudah mengenal kedua Kanda ini. Sebelumnya saya mau tanya kabar kedua Kanda ini, bagaimana kabarnya di kondisi COVID yang semakin hari semakin melonjak di Pekanbaru sendiri. Apa kabar Kanda sore hari ini, Kanda? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Kesibukannya bagaimana, Kanda? Alhamdulillah lancar-lancar. Alhamdulillah lancar-lancar aja, tidak ada terkendala karena COVID ini, Kanda? Insya Allah. Insya Allah tidak ada, tetap mengayomi masyarakat ya, Kanda, Ya, tentang pelayanan tetap jalan. Ya. Dan Kanda yang di sebelah saya, apa kabarnya, Kanda? Kanda Rahmat Zaini. Ya, insya Allah sehat. Insya Allah sehat. Kesibukannya apa, Kanda? Ya, keseharian kita berprofesi sebagai praktisi hukum. Ya. Itulah kesibukan hari-hari menghadapi persoalan COVID yang ada di Riau khususnya. Ya, artinya kita sangat mewaspadai lah kan. Begitu. Berarti sekarang Kanda masih banyak banyak menangani masalah-masalah apa, Kanda, sekarang? Ya, bagaimanapun di Riau khususnya memang persoalan-persoalan hukum itu memang cukup rumit. Dan memang secara kuantitas memang banyak ya. Tapi kan praktisi hukum di Riau khususnya memang juga banyak yang berprofesi sebagai advokat menangani kasus-kasus khususnya kasus tanah. Kasus tanah, iya. Sore hari ini kita akan fokuskan permasalahan itu tentang permasalahan sengketa tanah yang ada di Riau tentunya. Nah, berbicara tentang sengketa tanah nih, Kanda Abdul Razak, bagaimana menurut Kanda sengketa tanah yang ada di wilayah Riau khususnya gitu? Perlu kita sampaikan di sini ya, bahwa saya di sini bukan sebagai orang BPN ya, memang sehari-hari saya bekerja sebagai pegawai Badan Pertanahan Nasional. Namun dalam hal ini saya di sini ada sebagai pribadi. Nanti jangan dikaitkan pernyataan ataupun statement saya di sini dengan organisasi saya gitu. Saya di sini sebagai praktisi hukum pertanahan. Dari pengalaman selama ini ya, ada banyak permasalahan memang yang terjadi di Provinsi Riau ini. Di antaranya itu ada penguasaan pemilikan tanah, yaitu ada tumpang tindih lahan, kemudian ada tuntutan masyarakat terhadap hak ulayat, kemudian permasalahan lainnya, permasalahan batas-batas tanah, kemudian ada juga di Riau ini menurut peraturan kehutanan banyak kawasan hutan yang disebutkan misalnya dalam tanda kutip masih sebenarnya kawasan hutan yang belum memenuhi persyaratan sebagai kawasan hutan menurut undang-undang kehutanan, yaitu ada 4 hal yang harus ditetapkan di situ gitu. Namun dalam hal ini kawasan kehutanan yang masih ditunjuk. Kemudian ada permasalahan lain juga, itu ada tanah-tanah bekas dari konsesi kontraktor kontrak kerja sama migas, yaitu K3S namanya. Itu seperti PT Chevron dan PT-PT lain yang pernah beroperasi di Riau. Kemudian permasalahannya itu, ini permasalahan mungkin bersifat pribadi, ada permasalahan warisan, ada permasalahan harta gono gini, kemudian
Yang paling parah memang ada juga yang orang-orang yang tidak mempunyai etikat baik, yaitu ada pendudukan tanpa hak atau yang sering kita mendengarnya sebagai penyerobotan lahan. Mungkin itulah diantara beberapa permasalahan tanah yang sering marak ataupun terjadi di Provinsi Riau. Di Provinsi Riau. Iya. Nah, bagaimana kalau pendapat menurut Kanda Rahmat Zaini tentang sengketa tanah yang ada di wilayah Riau? Kan Kanda berprofesi sebagai pengacara. Apakah ada permasalahan-permasalahan yang Kanda tangani selama ini tentang sengketa tanah yang ada di Riau? Jadi persoalan hukum tentang sengketa tanah Riau khususnya, saya melihat begini, karena sistem hukum yang ada di Indonesia itu sistem hukum yang di cover oleh undang-undang, yaitu hukum-hukum positif. Berlakunya hukum positif di negara Indonesia ini tidak terlepas dari persoalan-persoalan hukum adat. Artinya mengapa? Masyarakat adat, masyarakat Indonesia pada umumnya ini kan harus mendapatkan semacam hak-hak egaliter, artinya ada kesamaan kedudukan baik dari aspek hukum, ekonomi, sosial dan budaya. Sehingga saya melihat selama ini persoalan kasus tanah yang ada di Riau ini memang banyak terjadi tumpang tindih, apalagi tentang masuknya perusahaan-perusahaan besar ya yang mengelola tanah-tanah yang mendapat izin dari instansi yang berwenang. Di samping itu, bukan saya katakan bahwa tidak cukupnya regulasi atau aturan yang mengatur, tapi ada kesimpang siuran, ada persoalan yang tidak tuntas, yang ditangani oleh penegak hukum itu sendiri. Jadi apa yang saya katakan tadi, bahwa penanganan hukum tanah khusus di Riau ini itu memang harus berdasarkan ketentuan yang berlaku. Adanya Undang-Undang Pokok Agraria yang menjadi dasar. Di situ kan sangat jelas bagaimana hak-hak masyarakat tempatan itu mendapatkan peluang dari aspek wilayah, dari aspek hukum hak wilayah itu sendiri. Cuman kita harus melihat, karena hak wilayah itu sendiri lahirnya di Provinsi Riau itu kan baru, artinya umurnya sangat baru. Sejak tahun 2015 itu ada keputusan peraturan daerah yang ditetapkan di Pekanbaru, tanggal berapa saya nggak ingat, tapi tahun 2015 itu ditetapkan. Tapi kan semua konsideran yang ada di dalam surat keputusan peraturan daerah tersebut, artinya semua pertimbangan hukum itu tidak memberikan sinyal. Maksud saya tidak memberikan sinyal begini, lahirnya undang-undang, lahirnya hak wilayah yang ada di Undang-Undang Pokok Agraria tahun 60 tersebut itu merupakan paradigma konstruksi nilai, paradigma konstruksi nilai yang hidup di masyarakat, lalu lahirlah, diberi hak, diberi peluang di dalam Undang-Undang Pokok Agraria. Artinya di dalam apa? Di dalam pertimbangan konsideran tidak satu pun poin yang ada disebut begini. Apakah ada disebut, oh ini merupakan lahir dari titah adat, lahir dari komunitas adat yang menyatakan, oh tanah adat ini yang dimaksud adat itu begini. Itu tidak ada. Semua pertimbangan hukum yang di dalam konsideran peraturan daerah tersebut semua dari hukum yang telah diunifikasi dan dikodifikasi. Artinya memang udah lahir dari pemerintah. Memang secara hukum apapun ada gratifikasi, ada
apa namanya, tingkatan-tingkatan peraturan daerah itu kan tidak boleh bertentangan yang lebih tinggi. Kalau di azas hukum dikenal apa namanya, pokoknya tidak boleh bertentangan yang lebih tinggi. Jadi yang rendah itu tidak boleh bertentangan tinggi, yang tinggi itu ya. Jadi memang mengacu. Jadi saya melihat kalau memang itu perda menjamin hak-hak komunitas adat terhadap masyarakat tempatan, juga di dalam konsideran itu harus secara tegas dibunyikan gitu. Secara tegas dibunyikan sejauh mana pertanggungjawab hukum terhadap hak-hak wilayah masyarakat adat tempatan satu daerah tertentu. Ini kan harus dipertegas, harus jelas gitu. Karena selama ini banyak di belahan Riau ini terjadi sengketa-sengketa penyerobotan oleh perusahaan-perusahaan besar gitu. Sama sekali tidak pernah memperhatikan hak-hak wilayah. Artinya begini, maaf bicara ya, dalam dialog ini, mereka yang mendapatkan hak guna usaha, mereka mendapatkan hak HPH, HPHTI, itu mereka tidak memikirkan sejauh mana hak-hak wilayah masyarakat adat itu. Bahkan hutan tanaman industri itu mereka tanam sampai ke rumah-rumah penduduk, samping-samping rumah penduduk. Karena kita yakin bahwa secara umum apapun nama pemberian hak kepada perusahaan untuk mengelola tanah-tanah yang diberikan dari otoritas pemerintah itu dijelas dibunyi, apabila ada hak tegalan, apabila ada hak komunitas masyarakat adat yang tidak terputus, itu harus diinklap. Tapi kenyataannya kasus tahun 2000 di desa Petalangan, di desa Balam Merah, Betung, itu di atas kuburan itu ditanam mereka sawit, dan saya punya data itu gitu. Artinya naif sekali kalau memang kita memperhatikan, oh ini amanah dari Undang-Undang Pokok Agraria memberikan hak wilayah kepada masyarakat tempatan. Saya begitu gitu. Dan ini sampai sekarang belum pernah terselesaikan. Belum pernah terselesaikan. Waduh, berarti banyak sekali Kanda sengketa-sengketa tanah yang ada di wilayah Riau gitu kan. Jadi berbicara tentang sengketa tanah nih Kanda, Kanda berdua bagaimana nih Kanda? Ini personal sih mau nanya tentang permasalahan sengketa tanah yang ada di kampus Universitas Negeri Riau gitu. Bagaimana pandangan dari Kanda Rashid dan Kanda Rahmat Zaini? Nah, kepada Kanda Abdul Razak, bagaimana pandangan Kanda tentang permasalahan sengketa wilayah yang ada di kampus Undri gitu Kanda? Sampai sekarang itu belum terselesaikan, sudah selama 14 tahun lebih kurang ada sengketa tanah antara kampus dengan PT Hasrat Tata Jaya gitu Kanda. Dalam hal ini kita tidak melihat secara itu ya dulu ya, secara langsung terhadap permasalahannya. Kita hanya membahas mungkin secara umum aja bahwa Undri itu sebenarnya itu kepemilikan di situ terbagi dua. Yang saya tahu kita ya, informasi yang kita ketahui, memang saya kebetulan memang sehari-hari di Badan Pertanahan Nasional ya. Itu ada kepemilikan daripada pemerintah Provinsi Riau, itu yang kampus Undri yang sekarang ini, dan sebagian lagi ada juga kepemilikannya atas nama Kementerian Pendidikan Nasional, Kemendiknas. Nah, untuk yang atas nama pemerintah Provinsi Riau sebenarnya itu merupakan hasil daripada ganti rugi pada tahun yang lama, tahun 80-an kalau istilahnya, 80, 81, 82, 83 gitu. Nah, di situ ada ganti rugi. Kalau kita melihat data-data yang ada sih sebenarnya bahwa lahan yang diganti rugi itu sebenarnya memang sudah bisa disebutkan semua kampus Undri itu sudah diganti rugi. Namun kita tidak tahu kenapa kok masih ada pihak-pihak yang merasa mengaku bahwa belum diganti rugi. Nah, menjadi pertanyaan bagi kita, pada saat pelaksanaan ganti rugi tersebut, nah mereka pada kemana semuanya gitu? Apakah mereka tidak menguasai lahannya? Mereka tinggal di mana?
dan tanahnya berarti diterlantarkan karena suatu proses ganti rugi itu memakan waktu yang cukup lama dan beberapa tahap-tahapan gitu. Jadi tidak serta-merta langsung tanah itu langsung diambil alih oleh pemerintah seperti itu gitu. Jadi sudah melalui beberapa tahapan, dan dari hitung luas tanah yang telah diganti rugi tersebut, tidak ada satu bidang pun sebenarnya di situ untuk areal tersebut yang tidak diganti rugi lagi. Namun ya kenyataannya masih ada pihak-pihak lain seperti itu yang merasa belum diganti rugi katanya, dan merasa mempunyai sertifikat di situ gitu. Nah itu yang menjadi suatu hal yang agak aneh menurut kita gitu. Mungkin demikian kalau dari saya. Begitu Kanda. Iya. Oh baik, kalau menurut Kanda Rahmat Zaini tentang permasalahan sengketa tanah yang ada di Undri, bagaimana Kanda? Apa Kanda juga pernah menangani permasalahan itu? Saya pernah mendapat kuasa, tapi kan persoalan selesainya itu bukanlah dari kita gitu, karena sangat banyak persoalan-persoalan ganti rugi ini tidak tepat guna. Maksud saya itu begini, bahwa tanah yang diganti rugi itu, kasus yang di Undri khususnya, yang menerima ganti rugi itu bukan orang yang memiliki tanah. Setelah selesai persoalan ganti rugi, timbul persoalan baru yang sesungguhnya punya tanah itu bukan yang menerima ganti rugi. Jadi saya juga persoalan kasus Undri tidak sejauh, tidak begitu mengikuti secara dalam. Tapi yang jelas memang persoalan tanah ini sangat dilematik ya. Artinya saya melihat memang dalam teori hukum ius society bius itu di mana ada masyarakat di situ ada hukum. Tapi dalam hal kompleksitas hukum tanah, Riau ini sangat cukup rumit. Rumit. Mengapa saya katakan rumit? Saya tidak berbicara persoalan tanah per individu, tapi berikan hak-hak tanah itu sesuai dengan ketentuan yang ada kepada yang berhak, khususnya kepada komunitas-komunitas adat yang diakui oleh undang-undang bahwa masyarakat adat itu sesungguhnya mempunyai hak secara hukum mendapatkan hak-hak tanah secara wilayah. Ini kan harus secara tegas. Tapi di sisi lain hukum adat yang mana harusnya mendapatkan hak-hak wilayah tersebut? Ya paling tidak kan secara konseptual masyarakat adatnya memang real, itu memang ada. Artinya institusi adat itu hidup. Artinya lembaga persekutuan adat itu memang hidup dalam tatanan nilai budaya, itu harus hidup. Yang kedua memang dijamin oleh undang-undang tanah adat itu memang betul benar-benar ada gitu. Artinya bisa ditunjuk oleh lembaga adat, tanah adat itu benar-benar ada gitu. Udah itu di samping tanah adat itu benar-benar ada, oleh pemerintah baru dinyatakan bahwa hukum adat itu memang hidup di dalam masyarakat. Kadang begini ya, saat ada pemberian hak kepada perusahaan, masyarakat di satu sisi juga sibuk menyatakan oh itu merupakan hak wilayah daerah kami gitu. Sementara juga di pihak lain oh ada juga ini hak wilayah daerah kami gitu. Karena yang saya rasakan begini, tahun 2000 apa yang terjadi di desa Petalangan tersebut itu memang ada satu perusahaan besar di Riau ini mengklaim itu adalah hak PHTI mereka gitu. Lalu masyarakat tentu menanam hutan-hutan taman industri juga, memang dalam skala kecil. Artinya tidak dijamin undang. Begitu masyarakat menebang, ini ada komplain dari pihak perusahaan. Oh itu tanah perusahaan, punya legalitas.
Lalu yang mirisnya memang bahkan perusahaan mengerahkan tenaga PAM Swakarsa itu terjadi pemukulan. Sampai terjadi pemukulan. Sampai pemukulan itu. Sampai mereka ini dipenjara bukan 1-2 orang, puluhan orang. Dari pelalawan itu mereka pisahkan di penjara, dititip di Lapas Bangkinang, ada titip ke Rokan Hulu. Sementara kasusnya belum jelas. Dituduh masyarakat memanfaatkan lahan HPHTI perusahaan yang telah menanam. Sementara lahan yang dituduh oleh perusahaan ini tidak diinklap. Udah jelas-jelas lahan tersebut memang cara turun-temurun. Karena waktu itu saya sebagai tim advokasi. Nah, tim advokasi tahun 2000 itu udah menjadi bukan lagi berita nasional ya, berita internasional pada waktu itu. Nah, awalnya memang ganti rugi pohon sialang. Di samping itu saya rasa memang perlu ya penegasan hak-hak tanah masyarakat ini di Provinsi Riau ini sangat urgen. Karena saya rasa sejak tahun 2012 begitu ditetapkan peraturan daerah sampai saat sekarang memang penerapannya tidak optimal. Saya rasa gitu Pak Nenggolan ya. Tidak optimalnya mengapa? Di satu sisi amanah yang diberikan oleh undang-undang itu jelas masyarakat secara Regemenskap. Jadi Regemenskap ini paguyubannya hidup gitu. Di dalam satu masyarakat paguyuban hidup tidak terputus. Memang cara tatanan nilai komunitas adatnya hidup. Jadi bukan kalau kita hidup di kota kan Regemenskap, patumbayan, bukan paguyuban. Di masyarakat ada dituntutkan hak-hak ulayat itu, di mana Regemenskapnya harus hidup. Kalau Regemenskap mati, tidak bisa mereka memperjuangkan hak-hak ulayat. Karena hak ulayat itu harus dikelola oleh masyarakat adat yang tatanannya hidup, tidak terputus secara turun-temurun, yang bisa menunjukkan objek hak-hak ulayat mereka gitu. Baru itu dinamakan hak ulayat. Selagi tatanan masyarakat adatnya tidak hidup, terputus, apalagi kondisi sekarang. Orang sudah tidak lagi, orang sudah meninggalkan persoalan adat istiadat, apalagi dengan persoalan tanah. Di samping itu, di sisi hukum lain juga begitu gempuran masuknya persoalan-persoalan besar yang mendapat izin, macam-macam bentuk izin, PK, HPHTI, APH, bahkan Pak Nenggolan mendapat HPH, HGU ya? HGU. Iya. Ini bukan dalam skala ukuran kecil. Dan bahkan di HPH itu sendiri dijamin juga hak-hak masyarakat. Seberapa besar itu masyarakat tempatan harus mendapat 20% dari garapan oleh perusahaan tersebut. Kalau Pak Nenggolan melihat ini sejauh mana penerapan undang-undang itu berlaku di Indonesia, Riau pada khususnya tentang 20% hak-hak terhadap masyarakat. Mengenai hak masyarakat dan masyarakat tempatan, sekarang ini memang ada peraturan itu mulai dari peraturan, kalau tidak salah itu undang-undang perkebunan ya, undang-undang perkebunan telah mensyaratkan seperti itu, adanya 20% dari bagian daripada HGU dari suatu perusahaan yang diperoleh dari pelepasan kawasan hutan ya, diperoleh dari pelepasan kawasan hutan untuk diberikan sebagai plasma kepada masyarakat tempatan. Kemudian di dalam BPN juga ada peraturan tentang itu, tentang peraturan tentang tata cara pemberian HGU. Hal tersebut juga disyaratkan bahwa suatu perusahaan itu diwajibkan untuk memfasilitasi. Memang di sini sebutannya memfasilitasi.
Nah, ini memang menjadi tanda kutip juga memfasilitasi. Ini tidak suatu kata yang tegas gitu. Harusnya diwajibkan menyediakan. Kalau seperti itu kan tegas dia kan. Tapi kalau disebutkan diwajibkan memfasilitasi kebun 20% dari hak yang akan dimohonkan. Nah, seperti itu bunyinya gitu. Nah, inilah menjadi catatan bagi perusahaan-perusahaan yang akan mendapatkan HGU di Provinsi Riau dan seluruh Indonesia yang diperoleh dari pelepasan kawasan hutan. Nah, kita memang dari kota saya lihat sih sebagai apa, dari segi praktis itu penerapan ini sudah dilaksanakan juga oleh instansi-instansi. Mereka itu dalam memberikan hak sudah memperhatikan hal tersebut gitu, memperhatikan prosentasi 20% untuk warga tempatan yang disebut sebagai plasma gitu. Itu sudah diperhatikan. Iya, sudah diperhatikan. Jadi satu sisi saya melihat ini Pak Nugroho, karena harapan kita khusus masyarakat Riau yang masih dalam komunitas apa yang saya katakan tadi itu ada komunitas Gensel Cup. Gensel Cup itu memang komunitas memang suku adik yang hidup dan tatanan nilai budaya yang turun-temurun. Itu turun-temurun gitu. Mereka inilah yang sesungguhnya yang dapat dikatakan yang diberi hak ulayat. Mereka tidak hidup di dalam satu komunitas yang Gensel Cup atau patembayan gitu. Karena selama ini penguasaan tanah hutan oleh perusahaan itu jauh dari personel egaliter. Artinya persoalan kesamaan hak, ekonomi, budaya dan lain-lain itu sangat dipinggirkan gitu. Karena dengan adanya perusahaan-perusahaan besar yang masuk di Riau ini timbul semacam budaya baru. Ada budaya feodal gitu. Kita lihat aja sekarang, siapa masyarakat adat yang punya perkebunan? Mereka hanya punya 2 hektar aja udah sulit mengurusnya. Maunya pemerintah harus memfasilitasi masyarakat bagaimana mengelola sumber daya masyarakat yang hidup dalam keterpurukan yang mereka juga punya hak secara ulayat. Itu harus diperhatikan karena dijamin oleh undang-undang. Ya kalau kita berangkat dari hukum adat, ya hukum adat kan tidak terstruktur seperti hukum positif. Lalu dia terkodifikasi, terunifikasi dalam satu buku jelas aturannya. Tapi kalau hukum adat kan tidak. Ada kesepakatan yang tidak tertulis, tapi hari keseharian itu diakui merupakan tindakan yang hidup di dalam masyarakat adat. Nah, yang selama inilah yang saya ketahui begitu masyarakat adat ini sangat tidak diperhatikan. Tidak diperhatikan oleh pemerintah. Karena bagaimanapun peran pemerintahnya sangat besar. Mengatur tanah ulayat itu di Riau khususnya. Kan bukan hanya di Riau saja, seluruh wilayah Indonesia ini. Selagi ada masyarakat hidup dalam suatu tatanan pola komunitas adat, di mana di situ pasti ada hak ulayat. Contohnya bisa kita lihat seperti ada di Stadet Sumatera Barat. Ya, di mana sistem komunitas masyarakat adatnya dengan tata kelola mamanya hidup. Riau saya juga tidak sejauh itu mengetahuinya. Tapi yang jelas itu ada suku itu. Kalau Sumatera Barat memang suku Minang, artinya memang tatanannya hidup. Lalu kalau ada suku Melayu, karena dalam istilah sosiologi itu tidak dikenal dengan suku Melayu. Melayu itu merupakan kultur raja gitu. Karena mulai semenanjung Malaysia itu dari Burma sampai ke Asia Timur ini memang banyak dari mereka dalam hidup dalam kultur Melayu. Karena siapa saja yang hidup di tanah Melayu itu dia bisa jadi Melayu gitu. Jadi dia tidak lahir dengan azas rasis gitu. Jadi kalau bapaknya orang Tapanuli seperti Pak Nenggolan, mamanya orang Tapanuli, dia jadi orang Tapanuli.
patriarkat. Kalau saya orang Minang, jadi bapak Minang, ibu Minang, ya saya jadi orang Minang secara materialnya gitu. Ada juga yang hidup secara parental gitu. Nah, kan struktur yang beginilah yang sebetulnya dapat memperjuangkan hak-hak adat gitu. Selagi struktur budaya ini tidak hidup, selagi itu pula lah kita tidak akan bisa memperjuangkan hak yang dijamin oleh undang-undang tentang pokok agraria. Jadi jangan nanti lalu masyarakat dijamin dengan pokok undang-undang agraria, tapi secara adat masyarakat tidak siap. Oh, kita dijamin, tapi mana paguyuban kita? Mana regimenskap kita yang hidup selama ini? Apakah dengan simbol rumah adat lalu kita sudah menjadikan ini suatu lembaga adat yang hidup dalam tatanan nilai adat? Tidak mesti gitu. Saya harus hidup ya. Saya rasa begitu, Mbak. Wah, menarik sekali tentang permasalahan tuntutan hak wilayah tentang tanah adat ya Kanda. Iya. Kalau berbicara itu nggak akan habis-habis ya Habis, Kanda ya memang. Nah, kalau menurut Kanda Abdul Rajab sendiri menanggapi tentang tuntutan hak wilayah tanah adat gitu Kanda, bagaimana? Tadi kan Kanda Rahmat Zaini sudah panjang lebar menjelaskan. Kalau menurut pandangan Kanda sendiri bagaimana Kanda? Kalau saya sih memang saya melihat dari kenyataan yang terjadi. Dahulu ada undang-undang pemerintahan desa nomor 5 tahun 74 kalau tidak salah. Sejak adanya undang-undang pemerintahan desa itu kewenangan ataupun masyarakat adat itu agak terbatasi gitu, agak terbatasi dengan undang-undang tersebut. Adanya kepala desa, jadi di sini menonjol peran kepala desa jadinya di sini gitu. Nah, untuk di Riau juga kita lihat, memang daerah yang kental ya, yang kental wilayahnya itu saya lihat itu untuk Kabupaten Kampar dan mungkin Kuantan Singing ya. Karena saya pernah bertugas di Kabupaten Kampar, saya melihat sendiri di Kabupaten Kampar dan perda yang ada di Provinsi Riau memang tentang hak wilayah baru di Kabupaten Kampar. Kalau tidak salah itu nomor 2 tahun 99 kalau tidak salah itu. Nomor 2 atau 12 ya, 2/99 gitu. Nah, di situ juga peraturannya itu masih menyebutkan masih memerlukan tindak lanjut gitu, bahwa hak wilayah itu harus diakui keberadaannya sepanjang masih dalam kenyataan masih ada gitu. Nah, kemudian dalam peraturan juga ada diwajibkan untuk melakukan penelitian. Ada penelitian baik itu oleh akademisi ataupun elemen-elemen masyarakat lainnya untuk mengetahui secara pasti apakah dalam suatu daerah tersebut memang masih ada ulayat gitu. Dan juga memang pada tahun 1999 itu pun ada juga aturan tentang tata cara penyelesaian permasalahan hak ulayat. Saat itu Menteri Agraria kepala BPN-nya saat itu adalah mantan gubernur daripada Provinsi Sumatera Barat, itu Pak apa namanya, yang mantan gubernur Hasan Basri Durin. Nah, di situ disebut ada mengeluarkan ketentuan saat itu peraturan dan menyatakan seperti itu juga, bahwa harus diakui keberadaannya sepanjang memang masih jelas-jelas ada dalam masyarakat itu gitu, dan harus dilakukan penelitian untuk memastikan keberadaan daripada hak wilayah tersebut. Kemudian memang untuk Provinsi Riau juga sempat juga terputus seperti yang kita sebutkan tadi. Belakangan setelah reformasi baru ada tuntutan-tuntutan lagi terhadap hak wilayah tersebut gitu. Selama ini malah yang ada hanya dalam hal permasalahan adat aja, permasalahan adat, misalnya acara-acara adat-adat ada istiadat lah ya, ada istiadat, makanya masih ada nini mamanya. Jadi itu yang menonjol selama ini, tidak mengacu juga tidak terhadap masalah pertanahan gitu, hanya masalah adat istiadat saja. Kemudian dalam aturan itu juga memang tegas disebutkan bahwa terhadap tanah-tanah yang sudah dikuasai oleh perorangan ataupun badan hukum atau oleh pemerintah,
yang sudah dikuasai, baik itu telah dipunyai dengan suatu hak yang diatur dalam UPA ataupun belum hak yang diatur oleh UPA misalnya itu ya surat-surat tanah yang selama ini ada atau dan diakui di dalam masyarakat, bahwa terhadap tanah-tanah tersebut tidak boleh lagi diterapkan hak ulayat. Nah, itu jelas disebutkan seperti itu. Nah, kalau kita lihat di masyarakat, rata-rata bidang tanah itu telah ada yang memiliki, ada perorangan, ada badan hukum, ada dimiliki oleh pemerintah. Nah, berarti terhadap tanah-tanah ini semua, menurut ketentuan tersebut, kita berbicara ketentuan yang normatif ya, bukan secara yang lain, namun secara normatif, karena kita juga gitu. Jadi terhadap yang seperti itu tidak bisa lagi diterapkan hak ulayat. Nah, itu disebutkan gitu. Ya mungkin yang bebas mungkin ya tanah-tanah yang merupakan kawasan hutan mungkin yang masih disebutkan sebagai tanah negara bebas, mungkin yang seperti itulah yang di luar daripada hal yang tadi gitu. Mungkin pandangan saya seperti itu. Baik, terima Jadi kasih. saya rasa Iya, Nanda. Ibu moderatornya, Iya. apa yang disampaikan oleh Pak Nenggolan tadi yang memang benar adanya ya. Iya, betul. Tapi sebetulnya ada inisiatif dari pemerintah yang menghimbau juga ya pada saat ini itu memang harus ditinjau ulang. Ditinjau ulang artinya pelaksanaan peraturan itu, bukan peraturannya ya. Bagaimana aturan itu dilaksanakan sesuai nggak dengan ketentuan yang ada. Karena terakhir saya rasa mungkin ada Peraturan Menteri Agraria Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 18 2019. Itu kan bagaimana hak pengelolaan hak ulayat itu sendiri. Itu kan dia sangat diberi peluang gitu. Jadi antara 2015 dengan 2019 itu ada jarak 4 tahun. Sebetulnya interval waktu yang begitu lama ya. Pemerintah daerah sebetulnya harus cepat gitu, menyesuaikan. Artinya kejar gitu. Dengan adanya peraturan menteri ini, perdanya dikejar, yang ketinggalan 2015 itu disesuaikan dengan perda menteri ini agar memang berpedoman. Jadi apa yang saya katakan istilah hukumnya tetap dia berpedoman undang-undang lebih di atas. Posteriori delegat interiori. Artinya dia harus berpedoman yang lebih atas. Tidak boleh bagaimanapun dalam rangka kesatuan negara Republik Indonesia ya, bagaimanapun hak ulayat itu diberi oleh negara. Saya rasa tentang pelaksanaan hak-hak daerah, khususnya hak-hak komunitas masyarakat adat, saya tidak katakan ini bukan hak-hak pribadi. Hak-hak komunitas masyarakat adat ini sangat urgen, artinya mendesak ya. Pada pemerintah daerah memang harus dihimbau nih segera mungkin gitu. Karena tidak semua hampir di belahan wilayah Riau ini, mulai dari beberapa perusahaan yang ada di Rokan Hilir, mulai dari Kabupaten Bengkali, Rokan Hulu, Kabupaten Kampar, sampai ke Indragiri Hilir ya, itu semua lahan itu bermasalah. Antara lahan yang diberi dengan otoritas pemerintah dengan masyarakat tempatannya bermasalah. Apalagi khususnya seperti yang dikatakan Pak Nenggolan tadi, itu ada tanah khususnya perda itu masih diberlakukan di daerah Kampar dan di Kuantan ini. Itu juga bermasalah. Karena saya melihat, kacamata saya melihat begini, kontekstualitas hukumnya apa yang diamanahkan oleh Undang-Undang Pokok Agraria tentang hak ulayat itu memang di mana masyarakat adatnya hidup. Seperti kata Pak Nenggolan tadi, hidupnya di daerah Kampar dan Kuantan ini. Lalu di kabupaten lain mana? Kita juga tidak bisa menjawab. Apakah secara adat mereka itu ada, masih eksis? Kita juga sekarang tidak tahu itu. Lalu siapa yang menjadi gawean kerja ini itu? Masyarakat yang hidup itu juga harus proaktif. Di samping pemerintah membimbing, oh ini hak-hak masyarakat adat, saya sekian gitu. Sehingga rasa saya kalau memang persoalan ini bukan persoalan baru gitu. Karena mengapa saya katakan persoalan baru? Coba kita tanya kepada pakar-pakar budaya, pada para intelektual Riau khususnya, mana dulu
hukum adat itu sendiri berlaku di Indonesia atau undang-undang tentang agraria tahun 60. Tentunya hukum adat duluan ya kan? Tentu hukum adat dulu. dulu. Lalu karena hukum adat ini tidak tertulis, tidak terkodifikasi, dia berserakan gitu. Jadi sangat apa nih kualitas elastisitasnya sangat besar gitu. Jadi mau dibawa tarik ke kiri jadi, ke kanan jadi gitu. Jadi tidak ada kepastian hukum. Sekarang kan ya, sekarang ini kan yang mau dicari kepastian hukum. Kepastian hukum. Iya. Ya, kita tidak menyalahkan pemerintah, tapi sesegera mungkin nih. Karena memang persoalan tanah ini persoalan dilema pelik. Karena tidak semudah apa yang kita bicarakan gitu. Karena variabelnya terlalu banyak gitu. Variabelnya terlalu banyak. Ya persoalan pembangunan ekonomi masyarakat itu kan sangat pengaruh pada sikap mental budaya daerah itu sendiri. Udah itu persoalan adat yang hidup, lalu dengan masuknya budaya baru ini, orang tidak lagi memperhatikan budaya-budaya lama. Terjadi akulturasi. Ya, akulturasi. Artinya semacam apa namanya, adat mau dilaksanakan sementara aturan undang-undang dari pemerintah juga mau dilaksanakan, tapi mencari sinkronisasi ini kan terjadi semacam dikotomistik. Ini jadi persoalannya. Silakan. Wow, kalau menarik sekali kan kalau berbicara tentang tanah adat itu ya, bagaimana tanah adat itu sekarang hukum adat itu lebih ada dulu daripada hukum undang-undang. Tapi kepastiannya itu kepastian hukum tentang tanah adat ini yang masih dipertanyakan begitu ya Kanda. Nah, menurut Kanda Abdul Rajab sendiri gitu tentang bagaimana sih pemerintah sebenarnya mengapakan masyarakat tentang tanah adat itu gitu Kanda? Ya cara pandang maksudnya cara pandang saya cara aja pandang ya, Kanda saja. Bukan saya maksudnya di sini mewakili pemerintah ya. Kanda kan juga berprofesi sebagai pegawai di BPN gitu. Iya, oke. Kalau kita lihat sih regulasi yang ada saat ini sudah memperhatikan hak-hak daripada masyarakat. Dimulai sebenarnya suatu investasi itu adanya suatu izin lokasi. Nah, dalam suatu izin lokasi itu sebenarnya adalah izin untuk berusaha pada lokasi tersebut dan izin untuk mendapatkan lahan yang ada pada suatu lokasi tersebut. Namun persyaratan untuk mendapatkan lahan ataupun lahan pada lokasi tersebut ada lagi gitu. Misalnya apabila terdapat hak pihak lain harus dilakukan ganti rugi. Nah, apabila orang tersebut ataupun badan hukum tersebut tidak bersedia diganti rugi tanahnya, harus dikeluarkan daripada perizinan tersebut. Nah, jadi dalam hal ini dimulai dari izin lokasi tersebut telah ada regulasi sebenarnya yang mengarahkan apabila ada hak-hak pihak lain di situ harus dikeluarkan. Ataupun pada tahap awalnya dilakukan ganti rugi. Kalau tidak bisa dilakukan ganti rugi baru dikeluarkan, diinglap. Jadi dalam hal ini pengakuan terhadap hak orang itu ataupun pihak lain tersebut sudah jelas dalam aturan. Kemudian juga mengenai akses ataupun jalan. Apabila dalam suatu izin lokasi itu ada akses atau jalan yang biasa selama ini dilalui oleh masyarakat sekitar, tidak boleh ditutup. Termasuk juga sumber-sumber air gitu. Jadi semuanya itu sudah diatur sebenarnya. Kemudian belakangan ini seperti yang tadi sudah saya sampaikan bahwa permohonan hak baru ataupun untuk perpanjangan HGU yang tadinya sudah berakhir apabila dahulu itu belum menyediakan plasma untuk warga sekitar, diwajibkan untuk menyediakan plasma yang 20% tadi, 20% untuk warga sekitar. Itu sudah diakomodir dalam ketentuan. Tinggal pelaksanaannya aja, bahwa dalam hal ini tidak boleh dilepaskan begitu saja. Memang pihak swasta ataupun badan hukum tadi
bertindak, namun harus ada juga tetap asistensi ataupun pengawasan daripada pemerintah agar tujuan dari peraturan tersebut tercapai gitu. Nah, mungkin demikian menurut saya. Nah, berbicara tentang sengketa lagi nih Kanda, ini sangat sensitif sih bisa dibilang tentang masalah tanah wakaf gitu. Kita sering mendengar tentang masalah sengketa tanah wakaf, misalnya tentang izin pendirian gereja, terus juga izin pendirian tentang masjid. Nah, untuk wilayah Riau sendiri nih, dari Kanda Abdul Razak tuh, bagaimana sengketa-sengketa tanah wakaf yang ada, khususnya tempat beribadah yang ada di Pekanbaru sendiri Kanda? Mengenai tempat ibadah atau tanah wakaf ya, kalau wakaf memang khusus untuk umat Islam ya, umat Islam. Dari data yang saya cari-cari ini ada sekitar 1.380 masjid yang ada di Pekanbaru. Namun sepengetahuan saya yang sudah bersertifikat wakaf masih sangat sedikit Masih gitu. sedikit ya Kanda ya? Mungkin tidak sampai 50%, tidak sampai 50%, masih di bawah 50% tersebut gitu. Jadi dalam hal ini memang ada warga masyarakat ataupun yang mengurus tanah wakaf tersebut yang disebut dengan nazir untuk mengurus administrasi daripada surat-surat tanah wakaf tersebut. Baik itu dimulai dari surat-surat dasar yang awal gitu, baik itu akte ikrar wakaf ya, akte ikrar wakaf, maupun untuk dilanjutkan ke pensertifikatan tanah wakaf. Hal tersebut masih sangat kurang keinginan daripada pengurus tanah wakaf tersebut yang kita sebut tadi nazir gitu. Jadi dalam hal ini kita tidak tahu apakah tanah wakaf itu karena milik umat, nah jadi tidak ada perhatian yang serius terhadap itu gitu. Ini milik masyarakat, milik sama-sama, dan kemudian ada anggapan ini kan tidak ada yang ganggu pikirnya gitu. Padahal sebenarnya secara legalitas harus diurus sebenarnya surat-suratnya sehingga legalitasnya jelas gitu. Legalitasnya jelas. Dahulu sebenarnya Kementerian Agama pernah juga melakukan upaya untuk pensertifikatan tanah-tanah wakaf ini. Namun seperti yang kita sampaikan tadi, terdapat permasalahan-permasalahan untuk pengurusan sertifikat wakaf tadi itu dari pihak nazir sendiri. Pihak nazir sendiri yang tidak kooperatif ataupun tidak tidak semangat penuh gitu tidak untuk mengurus kelengkapannya gitu. Jadi hal itulah yang menjadi kendala kita lihat untuk pembuatan sertifikat wakaf ini. Padahal sekarang ini di BPN itu ada program strategis nasional yang namanya pendaftaran tanah sistematis lengkap. Semua bidang-bidang tanah harus didaftar, termasuk tanah-tanah wakaf tadi. Jadi itu sudah biayanya sudah ditanggung oleh pemerintah sebenarnya. Jadi yang penting sebenarnya ada keinginan daripada masyarakat ini. Yang penting keinginan tadi. Jika ada keinginan untuk melakukan itu, maka sebenarnya itu sudah bisa didaftar dengan biaya yang telah disediakan oleh pemerintah gitu. Seperti itu. Berarti kesadaran dari masyarakat sendiri ya kan? Ya, kesadaran dari masyarakat. Masih sangat rendah begitu ya Kanda? Ya, animo untuk melakukan pensertifikatan tersebut masih sangat rendah. Masih sangat rendah. Iya. Kalau menurut Kanda Rahmat Zaini sendiri tentang masalah tanah wakaf itu sendiri bagaimana Kanda? Ya, artinya sekarang kita harus melihat ya, apa sebetulnya perspektif wakaf itu sendiri. Ya, kita harus melihat perspektif wakaf itu sendiri. Karena khususnya tanah di daerah Riau ini, ya kita merujuk kepada peraturan-peraturan yang ada gitu. Ya, peraturan yang ada. Kita juga, saya katakan tadi, kita tetap menghimbau mereka yang punya otoritas, ya, mereka yang punya wewenang, merekonstruksi kembali persoalan tanah ini, berikan kepada yang berhak. Artinya udah diamanatkan oleh undang-undang, masyarakat itu punya hak wilayah.
Lalu bagaimana memperjuangkan ini kan harus bicara tuntas. Makanya saya melihat Riau ini tidak hanya cukup oleh pejabat tata usaha negara yang mengelola pemerintahan ini, tapi orientasi berpikir secara sistematik itu harus lahir dari cendekia Riau, harus lahir dari intelektual Riau, harus berbicara gitu. Tapi muatannya memang kapasitasnya sebagai intelektual, memang kapasitasnya sebagai cendekia gitu, bukan cendekiaan gitu, atau intelektualan, bukan begitu gitu. Karena biasalah kan. Iya. Jadi harus dibantu gitu. Dan pemerintah harus buka diri, harus membuka diri, panggil tokoh-tokoh adat, panggil tokoh-tokoh masyarakat, cendekiawan intelektual dipanggil. Bagaimana persoalan? Karena yang bisa berbicara bebas, yang cara objektif itu para intelektual itu. Saya rasa terus terang saja mereka yang terikat dalam sistem pemerintahan, mereka sangat subjektivitas. Dia bukan para intelektual. Jadi persoalan yang terkait dengan tanah, menyangkut hak-hak masyarakat adat, saya rasa itu bicaranya harus budayawan. Itu harus budayawan, bukan budayawan yang disalahartikan. Benar-benar budayawan gitu berbicara, benar-benar intelektual, benar-benar cendekia yang berbicara. Mereka hampir tidak punya kepentingan terhadap semua persoalan gitu. Mereka tulus untuk berbicara dari aspek hukum. Jadi sudah lama juga kita berbicara ya. Udah mendekati akhir, tapi kita tetap, persoalan saya sebagai pemateri lah katakan dengan Pak Nenggolan mungkin tidak tuntas berbicara pada sore hari ini. Perlu banyak pemahaman, bantuan rekan-rekan ya, para yang paham, khususnya budaya Riau ya, berbicara tentang hak-hak wilayah ini. Jadi saya ya khususnya terima kasih pada kami Riau Studio, pada Ibu Moderator yang telah memfasilitasi saya dengan Pak Nenggolan pada sore hari ini. Paling tidak sedikit yang kita sampaikan, dan ini tidak terputus hanya sampai di sini. Karena perjuangan masyarakat ini perlu dituntaskan, karena berakibat kepada friksi sosial yang kita tidak inginkan. Saya rasa sekian. Kalau dari Kanda Abdul Rajab sendiri untuk closing statement kita lah pada sore hari ini. Tadi Kanda Ahmad Zaini sudah closing statement duluan ya gitu kan. Kalau untuk Kanda sendiri bagaimana closing statement kita pada sore hari ini Kanda? Saya kira memang yang disampaikan oleh Kanda Rahman Zaini itu memang ya harus ada peran daripada semua pihak. Dalam hal ini memang pemerintah memfasilitasi, namun kita harus sama-sama berperan. Masyarakat juga harus mempunyai peran aktif, jadi pemerintah juga mempunyai peran aktif juga nanti dalam hal ini. Memang dalam hal urusan administrasi memang leading sektornya kan pemerintah memang gitu kan. Namun harus didukung oleh masyarakat gitu. Tanpa didukung oleh masyarakat ya tidak optimal apa yang direncanakan ataupun yang akan dilaksanakan oleh pemerintah tersebut gitu. Mungkin demikian dari saya, mohon maaf jika ada kehilafan. Ya baik, terima kasih kepada Kanda Abdul Razak Nenggolan dan Kanda Rahmat Zaini yang sudah mau datang ke studio Kami Riau, yang sudah membagikan informasi kepada kita seputaran tentang tanah dan sengketa tanah, tentang tuntutan tanah wilayah dan tuntutan tanah adat, dan terakhir tadi kami membahas tentang tanah wakaf. Semoga apa yang disampaikan oleh Kanda Abdul Rahmat Razak Nenggolan dan Kanda Rahmat Zaini ini bisa tersampaikan kepada
teman-teman semua di rumah ataupun kepada pihak-pihak yang bersangkutan seperti itu. Mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan pada sore hari ini ataupun perbincangan kita pada sore hari ini. Saya selaku moderator, apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Sebelumnya terima kasih kepada Kanda Abdul Razak, terima kasih Kanda, terima kasih kepada Kanda Rahmat Zaini. Semoga di kesempatan lain waktu bisa datang lagi ke Kahmi Riau Studio dan membagikan informasi-informasi tentunya untuk teman-teman di luar sana gitu kan. Dan saya rasa memang pengalaman dari kedua Kanda ini sangat dibutuhkan untuk kita generasi-generasi muda ke depannya. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya selaku moderator, apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Jangan lupa di like, komen, dan di subscribe channel YouTube Kahmi Riau Studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.